Baik, selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat bertemu lagi dengan saya. Pagi hari ini kita akan praktikum online tentang peternakan babi. Ya. Seperti biasanya di video-video saya sebelumnya, saya mohon izin kepada pemilik video YouTube yang saya ambil. Video Anda saya ambil, saya gunakan untuk pembelajaran tentang peternakan babi untuk anak-anak mahasiswa kami. Oleh karena itu, mohon diizinkan untuk saya share ulang di sini. Saya tidak berorientasi untuk ke arah profit, dan semoga ini semua bisa dicatat sebagai amal ibadah saudara dan juga saya. Baik anak-anakku semuanya, kita lihat bersama peternakan babi, dan ini sudah saya lihat walaupun mungkin tidak dalam skala industri yang sangat besar, tetapi sudah sangat bagus ya. Jadi bagaimana model pemeliharaan sudah bagus di peternakan yang akan kita lihat bersama. Ini adalah peternakan di Bali ya. Ini kebetulan juga pemiliknya adalah seorang dokter hewan. Mari kita ikuti bersama. Hai Dokter Idis. Hai semua, selamat datang di peternakan kami di Kamandani Pig Farm di Kecamatan Sulahan, Kabupaten Bangli. Sebelum kita masuk ke peternakan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Oke, step pertama, jadi kita akan melakukan beberapa pertanyaan. Jika pengunjung sudah sempat ke peternakan lain sebelum datang ke peternakan kami akan sarankan untuk mandi terlebih dahulu di tempat kami yang sudah kami sediakan. Dan apabila si pengunjung datang dari rumahnya langsung kemari, jadi kita bisa lanjutkan ke langkah berikutnya. Oke dok. Jadi seperti disampaikan oleh dokter hewan ini, bahwasanya kalau mungkin sama seperti saudara nanti di peternakan apapun sebaiknya memang seperti itu. Jadi apalagi sudah dari peternakan tempat lain ya, berarti harus mandi seperti saudara lihat di peternakan video petelur kemarin ya. Seorang harus mandi dulu, kemudian setelah itu ganti baju, kemudian juga sepatu dan sebagainya, kemudian masuk di area kandang, baru mengikuti langkah berikutnya seperti di saudara berangkat yang dari rumah seperti yang disampaikan ini. Jadi cukup melakukan dengan sterilisasi saudara dengan cuci tangan, kaki, pakai sepatu, dan mungkin kalau ada juga mungkin ganti baju lebih bagus, kemudian juga nanti masuk di dalam suatu lorong misalnya seperti itu. Itu yang mungkin prosedur sebetulnya sama dengan mirip di peternakan ayam, ataupun mungkin secara umum di peternakan lain pun di babi ini juga sama. Jadi sebaiknya memang harus seperti itu ya, supaya steril betul masuk ke dalam kandang. Nah ini pas saya datang sini itu langsung dari rumah. Jadi dari rumah nggak kemana-mana, nggak kelayapan ke peternakan yang lain. So step apa atau langkah apa yang harus saya lakukan? Ya, kalau datang dari rumah langsung kemari, kita gunakan sepatu boot yang sudah kita siapkan di sini. Kemudian kita celup sepatu bootnya di sini setelah kita gunakan. Kemudian kita akan masuk lewat pintu samping. Saya juga pakai sepatu boot. Kita cuci kaki dulu. Cuci sepatu dokter ya. Ini ada desinfektannya ini untuk mencegah patogen masuk ke dalam kandang kita. Berarti bukan air biasa dokter ya? Oke, kita pindah. Jadi cairannya mengandung desinfektan ya, otomatis diharapkan steril. Demikian juga berikutnya adalah dengan cuci tangan ini. Sebelum masuk kita cuci tangan dulu. Kita sudah siapkan ada sabun, ini biar hygiene ya. ya.
Setelah cuci tangan, kita akan masuk ke kandang. Ketemu lagi tempat cuci kaki. Iya. Mari kita cuci kaki. Kita akan masuk ke area desinfektan lagi. Walaupun ini sederhana tapi bagus ini ada sterilisasi ini di atas ini menggunakan sprayer di atas ya. Masuk di Mungkin kalau yang bagus di lorong khusus itu lebih bagus lagi. lebih dalam lagi. Kita tidak boleh ribut karena ada babi yang sedang menyusu, ada babi yang sedang tidur. Jadi kalau saudara perhatikan, ini mungkin di kuliah teori disampaikan, ini supaya untuk meminimalkan kasus kejadian kematian anak babi karena tertindih induknya misalnya seperti itu, maka ini dibuat dengan stall khusus seperti ini, atau mungkin kalau di kuliah disebutkan dengan farrowing crate ya, seperti ini. Jadi di dalam lorong kemudian ada suatu lubang yang hanya bisa dilewati oleh anak-anak dari babi. Jadi induknya otomatis nggak bisa, sehingga otomatis untuk membantu yang anaknya itu tidak terindih. Demikian juga di sebelahnya ini nanti juga anak-anaknya itu bisa langsung masuk ke, katakanlah kalau dingin, pada ruang yang bisa untuk menghangatkan ya. Itu kalau saudara mungkin di kuliah ada farrowing grid, dan juga ada mungkin yang bagus juga ada namanya farrowing rail. Prinsipnya adalah sama untuk melindungi anak babi, untuk meminimalkan kasus terjadinya tertindih anak babi seperti itu. Ini adalah kandang melahirkan. Sebelum babi melahirkan, si induk kita giring kemari untuk persiapan melahirkan. Di sini induk akan berada kurang lebih 28 hari. Setelah itu si anak akan dipisah dengan induknya. Oke, ini dokter ya. Yang ini berapa hari? Ini sudah 30 hari. Yang ini baru 10 hari. 10 hari. Jadi menunggu sampai dia usia 28 hari. 8 hari baru dipindah ya. Disamping. Di samping. Baik, kita kemana sekarang dokter? Di sebelah sana Jadi kalau saudara perhatikan, kandangnya tidak perlu cukup tinggi ya, tetapi kuat ya. ini adalah babi yang sudah kawin, jadi sedang bunting ya. Ini sudah bunting. Ini udah berapa ekor dok? Kita 246 ya. Kehamilannya berapa bulan sih dok? Berapa hari? Biasanya kalau babi 110 sampai 115 hari. Jadi dia akan melahirkan di usia itu. Jadi seperti disampaikan tadi, masa kebuntingan atau kehamilan itu rata-rata kalau mungkin di teori disebutkan biar saudara gampang mudah untuk mengingat, ya sebetulnya ringnya sama dengan sekitar itu, disebutkan 3, 3, 3. Jadi triple tree ya, ada 3 bulan, 3 minggu, 3 hari ya. Jadi ketemunya ya sekitar itu, jadi 114-115 hari. Tapi disampaikan tadi 107 sampai 115 hari. Nah, pada prinsipnya adalah sekitar itu. Ya sama seperti di manusia kan juga ada ringnya, nggak persis ya, seperti itu. Dan saya ingatkan bahwasanya babi ini ya, itu untuk tadi birahi yang disampaikan tadi kawin, itu untuk pejantan itu punya kemampuan untuk mengetahui ada betina yang birahi itu dari radius beberapa kilo sudah tahu.
Jadi sebetulnya ada video lain, tapi cuma sekedar melihat video untuk kawin saja saya pikir tidak perlu. Tapi yang intinya adalah saya sampaikan bahwasanya babi itu punya kemampuan untuk mendeteksi seperti itu. Jadi tetangga di peternakan lain katakanlah mau menggunakan pejantan yang unggul di peternakan yang berbeda untuk dikawinkan, itu bisa karena dia bisa mendeteksi. Ya, ada video juga dilepas itu dia langsung dituntun, nanti dia menuju arah yang betina yang birahi. Ya, itu kemampuan yang mungkin dipunyai oleh babi, ya seperti itu, sehingga bisa akhirnya terjadi perkawinan. Dan diingat bahwasanya siklus birahi pada babi untuk mau terjadi perkawinan itu rata-rata mirip seperti sapi. Jadi sekitar rata-ratanya itu sekitar 21-an hari. Jadi siklus birahi pada babi seperti itu. Kemudian dengan masa kebuntingan yang cukup singkat, ya 3 bulan, 3 minggu, 3 hari, dan sekelahiran anak, artinya dalam satu periode melahirkan anaknya bisa banyak. Ya, makanya sebetulnya potensi untuk saudara, terutama saya sarankan rekom untuk mungkin teman-teman yang non muslim bisa dalam bisnis di peternakan babi ini mungkin lebih menjanjikan, ya. Dia melahirkan, kemudian menyusu 28 hari, si induk kita kembalikan ke kandangnya. Di sini kita akan berikan rangsangan secara alami dengan pejantan. Jadi pejantan akan lewat di lorong yang di depan untuk merangsang birahinya kembali. Setelah dia birahi, kita kawinkan. Kita kelompokkan yang mana yang sudah kawin, yang mana yang belum kawin. Nah, setelah kawin kita lakukan pencatatan, yaitu ada nomor, ini nomor si betina, kemudian dia kawin tanggal 1 Juli tahun 2020, pejantan nomor 5, kita cek tanggal 20 Agustus apakah dia birahi lagi apa tidak. Kemudian kita akan hitung perkiraan lahir tanggal berapa. Jadi ini karena belum dilengkapi oleh anak-anak kandang. Kemudian nanti lahir berapa ekor anaknya yang lahir, tanggalnya berapa, anaknya berapa ekor, jumlah yang hidup berapa. Jadi checklist ini penting dokter ya, untuk memonitor ya. Ini adalah kandang pejantan kita. Ini salah satu pejantan yang kita miliki. Untuk betina yang birahi kita akan giring kemari, kemudian mereka akan kawin di sini. Oke, ini berarti kandang untuk mereka dikawinkan dokter ya. Ini warnanya unik ya, kayak warna-warna bule gitu, atau kayak tapir dokter ya. Pas ekor ke belakang ini warnanya berbeda. Ini kira-kira umur berapa? Ini sudah umur 1,5 tahun ini. Nah, ngomong-ngomong tentang perkawinan babi nih dok, yang seharusnya di umur berapa babi itu boleh dikawinkan? Untuk induk itu biasanya kita pakai patokan bobot, jadi beratnya kurang lebih 120 kilo. Kemudian kalau dari umur kurang lebih 6-7 bulan baru kita kawinkan. Disampaikan oleh dokter tadi, ya, jadi dia perkiraan berdasarkan pengalaman dia adalah 6-7 bulan baru dikawinkan. Tapi begini, saudara, mungkin kalau disebutkan bahwasanya babi itu umur 4-7 bulan itu sudah birahi. Cuma saya ingatkan, mungkin kalau birahi yang pertama kali saja, ya mungkin sebaiknya jangan dilakukan perkawinan, ya biar kita untuk betul-betul diperhatikan supaya betul-betul dia itu sudah dewasa, itu kelamin yang betul-betul, supaya tubuhnya sudah siap untuk nanti mengalami kebuntingan dan melahirkan anak. Makanya mungkin ditunda sampai mungkin birahi yang kedua, artinya mungkin siklus yang kedua datang, ya mungkin seperti itu, sambil menunggu kematangan dari saluran reproduksi dan tubuhnya, ya seperti itu. Walaupun mungkin sekitar ringnya juga ya mirip seperti itu, ya.
dengan sistem yang Yang warnanya. ring ya, bagus. Jadi satu kotak isinya sendiri untuk seperti apa itu ayam petelur ya, jadi satu kotak isinya satu atau dua gitu. Jadi mirip seperti itu. Jadi kalau mungkin untuk pengembuan juga model seperti ini juga bagus, sama seperti di sapi yang tadi juga setelah berbeda. kita sapi, setelah 2 hari di sana kita akan pindahkan ke kandang ini untuk dibesarkan sampai kurang lebih beratnya 25 kilo. Jadi di sini nunggu sampai 25 kilo dokter. Iya. Setelah 25 kilo kita akan pindahkan di kandang di sebelahnya. Jadi setelah 25 kilo baru mereka ini kandang apa dok? Ini kandang penggemukan untuk mencapai berat kurang lebih 100 sampai 115 kilo. Oke dokter, kalau melihat kandang dokter sebesar ini, saya penasaran ini bisa muat berapa banyak babi? Ya, kalau untuk induk ini kapasitas kandang 75 ekor. Kemudian untuk penggemukan kita punya kandang ada 53 ekor. Kemudian untuk pembibitan ini muat menampung sampai 80 ekor dengan 4 blok yang kita punya. Satu blok muat 20 ekor. 20 ekor ya. Ya. Ini banyak banget kapasitasnya dokter ya. Berarti ini semua bisa diperjualbelikan dok? Iya, jadi kita punya produk yang kecil ini untuk pembibitan. Biasanya peternak beli untuk dipelihara di rumahnya mereka, rumahnya masing-masing. Selain ini, kita juga menjual untuk babi guling. Biasanya beratnya kurang lebih antara 30 sampai 50 kilo. Oh, yang untuk babi guling 30 sampai 50 kilo Ya, dok. selain itu calon induk juga kita ada jual beberapa, dan ada pejantan juga kita jual. Selain itu juga ada babi potong yang beratnya sudah 110 sampai 115 kilo. Nah, kalau boleh tahu dokter, untuk kisaran harga mulai dari pembibitan, calon induk maupun yang buat babi guling itu berapaan sih dokter? Untuk bibit saat ini harga kisaran di angka 650 sampai 1 juta. Kalau untuk babi guling 1,5 sampai 2 juta. Kalau untuk babi potong tergantung dari harga di pasaran. Kalau untuk saat ini kisaran di angka 30 sampai 35 ribu kurang lebih. Untuk indukan kita di sini 35.000 per kilo, itu yang berat di atas 100 kilo. Di atas 100 kilo dok. Ya. Wow. Jadi buat kalian yang pengen ternak babi ataupun mau langsung bisa hubungi dokter Yudis ya. Tiang-tiang kayak gini kok ada yang pakai lampu nih dok? Ini untuk apa? Ya, ini sebagai penghangat. Jadi kalau dia merasa kedinginan di luar, dia akan masuk sebagai termoregulator untuk mempertahankan suhu tubuhnya dia. Jadi kalau dia kedinginan, biasanya anak babi bersegini diare dia. Jadi untuk mencegah itu kita kasih tempat penghangat di sebelah-sebelah kandangnya dia. Jadi ini ada lampunya dokter ya, 24 jam. Ya, 24 jam selama kurang lebih 2 minggu. Ya. Ini balonnya 60 watt dengan ketinggian kurang lebih 45 sampai 50 cm. Jadi di dalam terasa lebih hangat daripada suhu di luar. Jadi seperti disampaikan tadi bahwasanya babi itu juga di awal tetap butuh penghangat, sedangkan nanti seiring berumur waktu, umur semakin tambah, otomatis butuh suhu yang lebih dingin ya. Jadi mirip seperti di peternakan apa itu ayam ya, itu adalah juga seperti itu. Jadi memang di awal cenderung lebih butuh yang hangat, kemudian seiring waktu suhu yang lebih
Jadi sama seperti di peternakan lain, terutama menjadi persiapan penyuntikan vitamin, ya, seperti itu ataupun untuk antibiotik kalau untuk pengobatan misalnya seperti itu. Nah, ini ditandai ya ini supaya untuk membedakan kalau yang sudah disuntik ditanda supaya nanti tidak disuntik kembali. Jadi itu identifikasi yang sementara ya, jadi untuk menunjukkan bahwa dia sudah disuntik. Kita lihat pakai cara menyuntiknya seperti itu. Jadi itu pemberian vitamin ataupun antibiotik juga sama seperti itu ya, untuk seperti itu. Kemudian biasanya kalau kasus di induk babi ya, biasanya katakanlah posisinya tidak keluar ya, misalnya seperti itu atau mungkin kurang tinggi, bisa saja secara pembantu biasanya sering digunakan di peternakan babi itu adalah preparator hormon oksitosin ya, hormon oksitosin itu membantu jadi memang ini kondisi di peternakan babi suaranya ribet seperti ini ya, jadi suaranya ya seperti ini dekat kemungkinan nanti ya mengganggu kami selalu suaranya. Jadi seperti di rame ini dia waktu mau diberi makan dia rame seperti ini, jadi heboh cuma dikasih makan seperti ini rame sekali. Makanya kandang walaupun tidak tinggi ya tapi harus kuat, karena kebanyakan dari besi, untuk direkomendasikan dari besi karena lebih kuat. Apalagi untuk dijantan itu kalau tahu ada yang betina birahi itu dia akan mulai gelisah dan apa itu ingin keluar ya, ingin melompat itu karena ada tahu yang birahi. Makanya sebaiknya mungkin yang jantan kandangnya agak lebih tinggi jadi dibandingkan dengan yang lain yang betina misalnya. Jadi seperti ini ya, jadi kebanyakannya cukup rame ya. Kemudian air minumnya ini pakai nipel ya, pakai nipel juga pakai nipel juga otomatis babi seperti di ayam ya, nipelnya beda dengan di ayam. Ini nipelnya otomatis lebih besar ya dibandingkan yang di ayam. Dan nipel itu juga berbeda. Kita percepat ya. Ada wabah yang menyebabkan banyak babi di Bali, bahkan hampir seluruh Bali itu mati. Nah, bagaimana dengan peternakan dokter sendiri? Apakah mengalami hal tersebut? Nah, sementara sampai saat ini peternakan kami masih aman, mudah-mudahan aman terus. Mudah-mudahan selalu aman dokter ya. Nah, bagaimana cara dokter menyiasati hal tersebut? Karena yang tempoh hari kan cukup buat shock juga ya warga Bali. Ya betul, jadi di peternakan kami menerapkan sistem biosecurity dari batas. Jadi kita batas kandang ini kita pagari dengan bataku, kemudian masuk ke kandang kita juga ada sistem biosecurity yang ringan, yang seperti tadi kita sudah lakukan, ada celup kaki, cuci tangan, kemudian ada desinfektan. Kemudian di dalam kandang juga karena banyak wabah
di Bali kita berlakukan sistem biosecurity yang ditingkatkan. Jadi kalau dulu kita semprot desinfektan seminggu sekali, belakangan ini kita lakukan sehari 2 kali. Sehari 2 kali disemprot dokter ya? Jadi pagi kita semprot desinfektan, sore kita semprot desinfektan. Tentu juga ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan seperti pakan, kebersihan kandang, kemudian pemberian multivitamin, obat cacing, seperti itu. Semua diperhatikan dokter ya? Jadi kalau lihat dari makanannya dok, ini pasti punya makanan khusus dokter ya? Karena soalnya saya pernah lihat di YouTube banyak orang yang memberikan makanan babi itu justru dari limbah-limbah rumah tangga, kemudian dari restoran. Nah, bagaimana menurut dokter tentang hal tersebut? Di tempat kami, babi kami berikan beberapa campuran. Di antaranya ada dedak padi, dedak jagung, konsentrat, serta mineral. Jadi kita memberikan makanan kering istilahnya. Nah, apa yang disampaikan tadi tentang limbah restoran, limbah hotel itu bisa saja diberikan, namun tetap ada perlakuan sebelum diberikannya. Seperti makanan limbah tersebut direbus terlebih dahulu sebelum diberikan kepada ternaknya. Itu. Jadi itu menyiasatinya dengan cara direbus kembali dokter? Iya, betul. Jadi menghindari bakteri yang biasanya tumbuh pada makanan yang sudah lama seperti itu. Jadi dengan dipanaskan, harapan kita bakterinya menjadi mati seperti itu. Oke dokter, sebagai closing statement, apa yang dokter mau sampaikan kepada seluruh netizen tentang peternakan babi ini? Ya, harapan saya ke depan masyarakat lebih memperhatikan kesehatan babi, khususnya peternak babi, dengan memelihara babi yang sehat, baik itu memberi asupan makanan yang sehat, kandang yang higienis, sehingga satu, babi menjadi sehat, daging yang diperoleh adalah daging yang sehat, sehingga masyarakat yang mengkonsumsi daging babi adalah daging yang sehat, sehingga masyarakat menjadi sehat mengkonsumsi daging babi. Mantap. Oke dokter, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Jadi guys, buat kalian Oke, demikian ya. Jadi peternakan babi anak-anakku semuanya ini, walaupun mungkin istilahnya itu bukan itu industri yang besar katakanlah seperti itu, seperti di luar negeri, ada juga videonya, tetapi paling tidak ini contoh yang bagus. Jadi langkahnya itu sudah dimulai dengan langkah melakukan biosecurity yang ketat. Ya, jadi supaya untuk meminimalkan kasus kejadian penyakit sudah dilakukan langkah-langkah antisipasi pencegahan, karena pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Demikian juga tadi sudah disampaikan secara berkala, dia juga kalau ada wabah terutama ya, sama seperti di ayam pun sering dilakukan penyemprotan disinfektan atau semprot kandang di tempatnya. Jadi dilakukan semprot kandang diperketat atau biar frekuensinya lebih ditinggikan ya. Katakanlah mungkin tadi dibilang seminggu sekali, tapi karena ada wabah yang begitu besar, otomatis dia melakukan antisipasi dengan sehari bisa 2 kali. Di peternakan umum sebaiknya juga seperti itu, apalagi di peternakan ayam yang notabene sangat rentan, itu diperlakukan ya mirip seperti itu. Ya, kemudian untuk pemberian pakan tadi disampaikan bahwasanya dia menggunakan model seperti kayak di ayam komersial ya, sudah bagus ya. Jadi penggunaan tentang dedek, kemudian jagung, kemudian ditambah dengan konsentrat dan juga mineral. Berarti pada prinsipnya adalah dia mirip seperti penggunaan pakan-pakan di ayam komersial ya. Tetapi ada juga mungkin masyarakat yang menggunakan dengan sisa-sisa pakan dari limbah sisa rumah tangga dan sebagainya, tidak apa-apa. Tapi memang tadi disarankan adalah untuk direbus, dan secara umum memang gizinya saya yakin akan kurang sebagus kalau seperti yang disampaikan yang model seperti tadi. Jadi menggunakan dengan konsentrat, kemudian dedak, jagung, dan juga mineral. Tentu itu akan lebih bagus terhadap performa babi dibandingkan dengan hanya diberikan sisa-sisa dari rumah tangga ataupun mungkin restoran dan sebagainya. Jadi itu ya anak-anakku semuanya. Ada juga mungkin nanti sebetulnya di peternakan yang bagus industri, tapi ya sebetulnya mirip pada prinsipnya ya, tetapi itu sudah industri ya. Itu kandangnya cuma berbedanya lebih bagus, close house ya, seperti di
ayam komersial, jadi menggunakan model closed house. Jadi kandangnya closed house, tetapi pada prinsipnya adalah pemeliharaannya sama. Biosecurity-nya juga mirip seperti itu, masuk kandang diterapkan seperti itu, mobil pun masuk kandang juga diterapkan seperti itu. Kemudian hanya model kandangnya aja yang lebih bagus, dan karena closed house ya seperti itu, seperti di ayam ya. Itu ya anak-anakku semuanya tentang materi peternakan babi. Ini peternakan salah satu rekomendasi saya, terutama saudara bagi yang non muslim, untuk berbisnis di peternakan babi ya, karena memang siklusnya cepat, anaknya banyak ya, seperti itu, dan bisa dijual dalam waktu yang lebih cepat. Itu anak-anakku semuanya, materi siang ini tentang peternakan babi. Kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih dan sampai ketemu.